Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, berjumpa kembali bersama Boxem, channel yang siap menyajikan informasi seputar dunia MotoGP serta sinematik story pembalap. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dulu ya kawan, biar tidak ketinggalan informasi yang saya bagikan. Setelah menjalani balapan pertama yang cukup solid di atas Desmos edisi GP23 di Qatar pekan lalu, Marc Marquez kembali mencuri perhatian para petinggi Ducati setelah sentuhan pertamanya dengan GP23 yang menempatkannya sebagai pengendara Desmos edisi GP23 terbaik dari keempat pengendara lainnya yang juga memakai spek motor yang sama. Posisi kelima dalam sprint Qatar dan posisi keempat dalam race Qatar yang digelar pekan lalu telah membuktikan ketajaman juara dunia 8 kali tersebut. Sebelumnya, dua petinggi Ducati sudah pernah menyampaikan keterbukaannya untuk slot Ducati pabrikan di 2025 jika pembalap kelahiran Cervera Spanyol tersebut mampu tampil impresif sepanjang musim 2024. Ini giliran manajer tim Ducati yaitu Davide Tardosi yang juga menyampaikan peluang yang sama untuk Marquez di 2025. Pastinya Marquez juga bisa ikut bertarung untuk menjadi rekan setim Pecco, tapi kami tidak terburu-buru. Saya tidak tahu kapan keputusan itu akan diambil. Marquez adalah seorang juara yang hebat. Penampilan Marquez di Qatar terlihat cerdas. Dia telah melakukan apa yang harus dia lakukan. Marc akan mencapai posisi di mana balapan dimainkan. Dia adalah pembalap yang akan memenangkan balapan dan mungkin mampu bertarung memperebutkan gelar juara, ungkap Davide Tardosi kepada salah satu media asal Spanyol. Kemudian Davide Tardosi juga memberikan pujian kepada pembalap andalannya, yaitu Pecco Bagnaia, atas penampilan impresif juara dunia MotoGP 2023 dalam race Qatar pekan lalu. Pecco tampil impresif. Pada hari Sabtu, dia mengalami cetering atau getaran pada roda belakang dari turbulensi slipstream yang menjadi masalah karena menyebabkan suhu ban depan naik. Sangat penting untuk menempatkan diri Anda sebagai yang pertama untuk GP24. Dan pada Sabtu malam, Pecco memberitahu kami bahwa dia akan memimpin dan menjaga ritme untuk membuat gap dengan pembalap di belakangnya, seperti yang telah dia lakukan pekan lalu. Kata Davide Tardosi menanggapi penampilan sempurna Pecco di race Qatar pekan lalu. Pedro Acosta, sang juara dunia Moto2 2023, telah melakukan debut perdananya di MotoGP dengan sangat meyakinkan. Rookie MotoGP 2024 dari gas-gas KTM tersebut mampu tampil impresif dalam sprint dan race pembuka musim ini di Lusail International Circuit dengan finish di posisi 8 dalam sprint dan posisi ke-9 dalam main race. Dengan mengendarai RC16 KTM spek terbaru, Pedro Acosta tidak canggung untuk langsung tancap gas sejak lampu hijau menyala. Kombinasi talenta hebat dengan jiwa muda seorang Pedro Acosta benar-benar mencolok ketika dia berhasil menyalip beberapa bintang MotoGP, seperti Alex Marquez, Enea Bastianini, dan Fabio Di Giannantonio. Bahkan juara dunia 8 kali dengan Ducatinya, siapa lagi kalau bukan Marc Marquez, juga turut mendapat amukan dari pembalap berusia 19 tahun tersebut. Sayangnya di lap ke-21 hingga akhir, Pedro Acosta mengalami sedikit kesalahan dan mulai mundur alon-alon, yang membuatnya harus puas untuk menutup balapan perdananya di posisi ke-9. Teori paling mudah dan paling masuk akal dari penyebab kemunduran performa Pedro Acosta di sisa lap terakhir dalam race Qatar kemarin adalah masih minimnya pengalaman Pedro Acosta dalam manajemen ban di MotoGP, sehingga membuat RC16 yang ditungganginya semakin melambat karena berkurangnya cengkeraman dari karet Michelin yang digunakannya. Namun secara mengejutkan, bos KTM Factory Racing di MotoGP, yaitu Pit Beirer, memberikan penyangkalan dari teori downgrip yang dengan mudah dijadikan tuduhan atas kemunduran performa Pedro Acosta dalam race Qatar kemarin. Pasalnya setelah race selesai, tim mekanik di pedok Pedro Acosta mendapat penemuan yang cukup mengejutkan, bahwa kondisi karet ban motor yang dikendarai Acosta masih sangat baik. Namun ada masalah teknis yang membuat lengan Pedro Acosta tersiksa sepanjang balapan, seperti apa yang disampaikan Pit Beirer berikut ini. Kami semua mengira Pedro terlalu liar di lap-lap awal, sehingga mendapat konsekuensi penurunan grip karet roda belakang di akhir lomba. Namun fakta sebenarnya adalah Pedro mengalami kram parah di lengan kirinya, mulai dari pertengahan lomba hingga akhir. Penyebabnya adalah tuas pengatur red hack device tidak bekerja secara optimal sejak pertengahan balapan dan seterusnya. Penggunaan ibu jari kiri sangat mengganggunya hingga otot-ototnya mulai tegang.
Tanpa masalah ini, Pedro seharusnya bisa meningkatkan kecepatannya lebih jauh lagi. Kata Pete Bayer menjelaskan penyebab merosotnya posisi Pedro Acosta dalam race perdananya di Lusail International Circuit. Jika melihat penyebab sebenarnya yang sudah dijelaskan oleh bos KTM tersebut, maka secara teori, Pedro Acosta seharusnya mampu bersaing memperebutkan podium atau paling tidak mampu bersaing di 5 besar jika motornya tidak mengalami masalah teknis. Tapi jam terbang sepertinya juga tidak bisa dikesampingkan. Karena selain muntahan tenaga yang lebih besar dari Moto2, transformasi dari non-aerodinamis di motor Moto2 ke paket aerodinamis prototipe MotoGP sangatlah mempengaruhi perilaku motor di lintasan. Karena prototipe MotoGP dengan pernak-pernik wingletnya benar-benar membutuhkan teknik dan strategi untuk mengatasi efek turbulensi yang bisa menjadi jebakan sepanjang balapan. Monggo jika teman-teman ingin menambahkan, bisa dicantumkan di kolom komentar ya kawan. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan, dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, and thank you for watching my video. Ciao!